Di rumah sakit, ketika Darlene membeli makanan dan kembali, Derek sedang duduk di tempat tidur dan menonton TV, dan perawatnya duduk di sebelahnya untuk merawatnya. Intinya adalah perawat itu masih terlihat penuh sukacita dan dia sangat menyukai Derek. "Derek, ayo makan. Lihatlah, ibu membeli banyak makanan lezat untukmu." Darlene mengangkat makanan tersebut. Memang sangat kaya akan makanan. Buah utama dan beberapa makanan ringan yang biasa Derek makan sangat langka untuk saat ini, dan mereka semua adalah favorit Derek. "Bu," ucap Derek menyeringai. Melihat hal ini, perawat kecil itu tersenyum ramah pada Darlene dan bangkit untuk pergi. Darlene secara pribadi berganti pakaian untuk Derek dan kemudian menempatkan semua makanan yang dia beli. "Lihatlah apa yang ingin kamu makan. Ibu membeli begitu banyak makanan untukmu." Darlene menumpuk semua makanan yang disukai Derek di depan Derek. Ini adalah salah satu cara untuk melatih kedewasaan mental Derek. Tetapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia masih anak-anak. Pada saat ini, ketika dia melihat makanan, matanya cerah dan dia memegang sekantong susu dan sekotak mie goreng. Dan kemudian dia meminumnya dan mulai memakannya. "Bu, aku tidak bisa menghabiskan makanan ini." Suara lembut Derek menyela pikiran Darlene. Darlene sedikit mengangkat matanya, memegang sekotak mie goreng di tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah, hari ini hari istimewa. Derek dapat memilih apapun yang Derek suka untuk makan." Biasanya ketika dia mengajar anak-anaknya, dia bisa pilih-pilih tentang apa yang dia makan. Tetapi dia harus membuang sedikit mungkin dan mengatakan berapa banyak yang dia bisa makan di awal. Tapi sepertinya ini bukan tujuan Derek. Bocah kecil itu menyipitkan mata ke arah Darlene, mengambil kantong susu dan berkata dengan suara kecil, "Ibu, ayah tidak tahu apakah dia sudah makan malam atau belum." Sebenarnya Derek ingin makan bersama ayahnya, tetapi memikirkan apa yang dikatakan ibunya sebelumnya, Derek tidak berani mengatakannya saat ini. Darlene sedikit menggigit sumpitnya dan agak marah. Berapa lama ia mengenal satu sama lain dan ia telah memikirkannya. Apakah ini yang disebut hubungan darah, ayah dan anak? Gen darah keluarga Yos benar-benar cukup kuat. "Jangan khawatir, ayahmu punya seseorang untuk membantunya. Bagaimana mungkin ada tersisa 2 gigitan? Ayo, makan dengan patuh dan habiskanlah." Darlene menyuapinya. Tetapi Derek merasa bahwa mie goreng di dalam mulutnya tidak memiliki rasa. Setelah beberapa saat, Derek mendongak lagi dan berkata, "Bu, sebenarnya ayah kalau makan sendirian akan menjadi sangat kasihan." Darlene meletakkan sumpitnya dan menatapnya, lalu berkata, "Apakah kamu mau makan bersamanya?" Penampilan Derek yang tidak sadar, bersalah dan sadar itu. Dia tidak berbicara. Darlene mengerutkan kening, lalu berkata, "Derek, apakah kamu benar-benar menyukai kamu menyukai ayah, iya?" "Tidak, Derek paling suka dengan ibu." Derek menggelengkan kepalanya dan seperti mainan. Darlene tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Anak kecil ini berperilaku seolah-olah dia adalah orang jahat.
dia harus memaksa anaknya untuk menyukai salah satu dari mereka. Tidak, maksud ibu adalah apakah kamu menyukai ayah? Seperti yang Yos katakan, Derek adalah putranya dan itu tidak akan merubah apapun. Tetapi itu tidak terlalu penting. Derek sedikit ragu melihat bahwa ibunya tidak bersungguh-sungguh, tapi dia terlalu sensitif dan mengangguk berat. Ini giliran Darlene dan suasananya pun rumit. Tentu ia tidak bisa marah pada Derek, jadi ia hanya bisa membenci Yos. Bajingan itu paling penipu. Dia menipunya selama bertahun-tahun dan sekarang dia berbohong kepada putranya. Jika kamu ingin melihatnya, pergilah. Bagaimanapun Darlene sebenarnya tidak ingin mengatakan kalimat ini. Hubungan antara ayah dan anak tidak dapat diubah dan Darlene tahu secara mendalam bahwa dia tidak dapat menghentikan dua orang untuk saling bertemu. Darlene membeku sesaat. Sepertinya dia tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi, tapi ia masih hati-hati memeriksa ekspresinya. Melihat ibunya benar-benar tidak marah, berpikir bahwa di pagi hari dia juga telah berjanji untuk melihat ayahnya. Derek ancang-ancang turun dari sofa, menepuk-nepuk dadanya dan berkata meyakinkan, "Bu, jangan khawatir. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk melihat ayah dan aku akan segera kembali." Darlene melambaikan tangannya tanpa sadar, merasa bahwa dia terluka oleh sikap tidak sabar putranya itu. Bocah kecil itu berlari secepat-cepatnya, berjalan ke pintu dan bangkit kembali, dan mengambil beberapa kantong susu dari meja dan membawanya pergi. Dia berharap Yos dapat melihat bahwa putranya lebih menyukainya. Setidaknya menempatkan statusnya lebih tinggi dari status Jen. Hanya dengan cara ini, Derek tidak terlalu terancam di masa depan. Darlene membuka kotak makan dan segera menghabiskan makan siangnya, lalu berkemas dan pergi mandi. Kamar Yos memiliki banyak perabotan yang tertata dengan baik. Penampilan modern ini terlihat tidak seperti kamar orang sakit sama sekali, tetapi lebih seperti sebuah hotel mewah. Pada saat ini, Yos sedang bersandar di tempat tidur, menempatkan laptop di atasnya. Pada saat keyboard komputer mengeluarkan suara ketikan dengan jari-jarinya yang panjang, tiba-tiba matanya sedikit bergerak. Indra yang tajam merasakan tatapan ingin tahu, dan matanya dengan akurat melihat ke belakang. Setelah melihat Derek dalam waktu singkat, rasa dingin yang berkumpul di matanya pun menghilang. Seperti bunga musim semi, kelembutan dan kehangatan, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum yang bahkan tidak ia rasakan. "Derek, kemari." Lengan Yos yang tidak terluka melambai ke arah Derek. Derek berhenti, berlari mendekat dengan tangannya yang membawa beberapa kantong susu. "Apa ibumu yang memintamu untuk datang?" Yos bertanya, matanya jatuh ke kantong susu di tangannya. Derek menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Ibu bilang ayah makan sendirian. Aku kasihan, jadi datang dan melihatmu." Yos tersenyum kaku sejenak. Putranya jelas pria yang baik. Dia merasakan kehangatan jika dekat dengan anaknya. Seperti namanya, kamu hanya bisa menghangatkannya selama 3 menit, dan kemudian kamu bisa kesal dengan celah. Derek tidak berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi malah bergegas untuk mendekati ayahnya dan berkata,
Kami memiliki beberapa roti tersisa di siang hari. Apakah ayah ingin makan? Sambil berbicara, ia mengangkat kantong susunya dan beberapa helai roti. Dia ingat pernah mendengar bahwa ayahnya suka sesuatu yang manis seperti dia. Meskipun kantong susu ini tidak semanis makanan penutup, tetap saja lezat. Meskipun kantong susu ini tidak semanis makanan penutup, tetap saja lezat. Yos benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin makan, tetapi dia tidak tahu mengapa, dan dia mencoba berpura-pura menerima dengan senang hati, dan dia pun mengambilnya sambil tersenyum. Ya, ayah belum makan pada siang hari. Yos membuat alasan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak makan, tapi jelas bukan untuk 2 kantong susu ini. Derek berkata dengan aneh, "Ibu bilang bahwa kamu memiliki seseorang untuk menjagamu. Mengapa orang tersebut tidak bisa memberimu makanan?" Jelas ia sangat kaya, bahkan banyak orang yang datang dan memberi makan dan juga ingin merawatnya. Apakah dia berbohong lagi? Derek memikirkan sebuah ide. Yos membuka kulit di bawah kantong susu dan merasa sedikit kedinginan. Dia tidak peduli membuat rumor. "Oh, mungkin asisten ayah hari ini malas," ucapnya dengan ringan. Entah mengapa, Harry membawa pot hitam di tangannya dan ada udara yang membuatnya bersin. Derek cemberut. Dia tidak percaya alasan ini asal-asal saja. "Apakah kamu di sini untuk menemukan sesuatu untuk ayah?" Yos menggigit bibirnya dan bertanya pada Derek. Wanita kecil yang keras kepala itu tidak akan membiarkan putranya datang kepadanya. Derek mengangguk, lalu mengeluh. Yos menggigit roti di mulutnya dan hampir tersedak. Ini membuat putranya tidak senang padanya. Terlebih lagi, kapan dia akan bicara? Apakah mungkin bahwa Darlene mengatakan hal-hal buruk tentang dia di belakangnya? Teori konspirasi Yos di dalam hatinya diam-diam bergetar terhadap seorang wanita kecil itu, tetapi dengan senyum lembut di wajahnya bertanya, "Bagaimana bisa? Ketika ayah tidak mengatakan apa-apa, maka Derek hanya bisa mengatakannya." "Ayah bilang dia telah membawa saudara yang menyelamatkan Derek kemarin," kata Derek pelan. Yos terkejut, matanya berhenti dan tiba-tiba membungkuk. "Apakah kamu benar-benar ingin melihat saudara itu?" Derek mengangguk berat dan ada bintang-bintang kecil di matanya. Ketika ia bingung, tiba-tiba ia dipeluk, dan pasang surut 3 atau 2 kali bisa disembunyikan di malam hari. Pria tampan yang keren itu tidak lebih dari atap di TV yang membuat anak kecil itu bersemangat. Yos tertawa tak terduga. Saudara itu agak sibuk dan perlu bekerja di setiap hari. Tetapi aku dapat membawamu pergi untuk menemukannya. Bagaimana? Derek tampak pingsan dan menatap Yos dengan pandangan menghina. "Apakah ayah tidak tahu bahwa kata-katamu seperti penculikan? Aku bukan anak berusia 3 tahun. Iya, kamu berumur 4 tahun. Ucap Yos mengangguk setuju. Derek hanya terdiam. Apa yang perlu kamu waspadai adalah orang luar, bukan ayahmu. Tidakkah kamu percaya pada ayah? Apa mungkin ayah menyakitimu? Yos bertanya sambil mengangkat alisnya. Jika si kecil memberikan jawaban positif, dia benar-benar akan memuntahkan darah. Dan tidak diragukan lagi, itu pasti Darlene.
serigala kecil bermata putih yang mengajarinya. Derek menggelengkan kepalanya. Aku hanya percaya pada ibu. Hati Yos terasa sakit di dadanya. Putranya yang seharusnya menjadi kebanggaan surga, seharusnya menikmati pertolongan terbaik di dunia. Tetapi karena kelalaiannya, ia hanya bisa bersembunyi di pedesaan bersama seorang nenek tua. Dan karena alasan fisik yang paling mendasar adalah sulit bagi anaknya untuk bermain dan bersenang-senang. Tetapi dia, sang ayah, bahkan tidak tahu keberadaannya. Karena Derek, dia mengeluh tentang Darlene. Tetapi setelah mengeluh, dia menyalahkan diri sendiri dan menimbulkan kebencian terhadap diri sendiri. Semua kemalangan Darlene dan anaknya berasal darinya. Derek melihat ekspresinya yang rumit dan berpikir bahwa kata-katanya menyakitinya. Dia pun berkata, "Ayah tidak perlu sedih dan aku tidak percaya kepada Paman Hendrik. Ini seperti sebuah panah lain yang sedang berlalu. Ia sangat ingin tahu sebenarnya ayahnya sendiri ada di peringkat berapa dan apa beda statusnya dengan Hendrik di matanya. Ini jawaban yang mengkhawatirkan." Yos menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Derek, ayah tidak akan menyakitimu. Bukankah kau ingin tinggal bersama ayah dan ibu?" "Tapi ibuku tidak mau tinggal bersamamu," ucap Derek. Yos menstabilkan kemarahannya yang meningkat dan berkata dengan sabar, "Tidak masalah. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa membiarkan ibumu berubah pikiran. Pada saat itu kita dapat dipersatukan kembali dan memiliki keluarga yang lengkap. Dan ayah bisa membiarkan orang yang menyelamatkanmu menjadi kakakmu dan mengajarimu berbagai keterampilan. Cerdas seperti dia, dimanapun kamu tidak dapat melihat pemujaan heroik anak kecil ini." Sekarang di mata Derek, pria yang menyelamatkannya adalah orang yang mampu dan seorang pahlawan. Derek benar-benar memikirkannya dan hampir memberitahu ibunya tentang hal ini. Namun, akhirnya menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak bisa mengkhianati ibuku." "Lalu, apa yang kamu katakan? Tidakkah kamu suka Paman Hendrik dan berencana untuk melihat Paman Hendrik menikahi ibumu dan kemudian melahirkan saudara laki-laki dan perempuan dan tidak lagi peduli denganmu?" ucap Yos dengan sengaja. Derek memberinya tatapan putih dan berkata, "Aku lebih khawatir ayahku menikah dengan iblis tua dan itu tidak baik untukku." Setelah menunggu Yos berbicara, Derek melanjutkan, "Tapi aku dapat membantu ayah, tetapi hanya sekali. Hanya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku kemarin. Seseorang akan menjemput kita dari rumah sakit nanti dan pergi ke tempat lain yang baik untuk memulihkan diri. Ayah akan mengatur saudara laki-laki yang menyelamatkanmu di sampingmu. Kamu akan bertanggung jawab untuk membujuk ibumu. Bagaimana?" Akhirnya ada beberapa keuntungan untuk Yos. Derek mengerutkan di mulut dan bertanya, "Apakah ada bahaya untuk ibuku dan aku?" Bahkan dia ingin bertanya, apakah Jane juga tinggal di sana. Yos menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya kita dan beberapa staf medis. Ayah mencari spesialis terbaik untuk mengatur operasimu untukmu. Ketika kamu tinggal di sana dan akan dirawat secara intensif, kamu dapat melompat-lompat seperti anak kecil
dan ayah juga berharap ibumu akan berada di sisimu. Sesuatu melintas di hati Derek. Dia tentu berharap ibunya akan selalu ada di sana, apalagi saat dia sakit. Jadi kali ini Derek setuju dengan gembira. Tetapi masih ada beberapa syarat yang melekat di pikirannya. Aku bisa membantu ayah membujuk ibu, tetapi kamu tidak bisa menggertak ibuku. Kamu tidak bisa membiarkan iblis tua itu. Iblis tua itu, Bibi Jen, datang ke sana untuk menggertak ibuku. Yos mengusap kepala Derek dengan tatapan yang rumit. Untuk cintanya, Darlene, dan untuk sedikit kekhawatiran bahwa ia dikecualikan oleh mereka. Baik, ayah berjanji padamu.